فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ada dua hal penting yang ingin Anda sampaikan. Poin yang pertama, kita memuliakan orang tua kita. Wallahi kita memuliakan orang tua kita. Kita diperintahkan Allah untuk memuliakan orang tua kita. Dua, kita memuliakan guru kita. Kita memuliakan orang tua di tengah masyarakat. Tetua-tetua kampung kita, wallahi kita muliakan mereka. Wajib untuk memuliakan orang tua. Laisa minna man lam yarhamu saghirana. Tidaklah kelompok kita orang yang tidak pandai menyayangi anak kecil dan tidak pandai memuliakan orang tua. Maka kita memuliakan orang tua asli kandung kita memuliakan guru-guru kita memuliakan tetua-tetua kampung kita. Harus. Akan tetapi ingat bahwa memuliakan mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sekiranya ada dari orang tua kita sesuatu yang tahu kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam bab akidah sebagaimana yang kita bicarakan sekarang, bukanlah ketaatan kepada orang tua, bukanlah memuliakan orang tua, tetap mengikuti orang tua walau berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti yang telah kita sampaikan di dalam awal muqaddimah. Dan syaitan akan mendatangkan kepada manusia itu orang tak patuh orang tuanya, itu orang tak memuliakan orang tuanya pengen, dia tak mau, sehingga akhirnya banyak sekarang ini orang yang sudah tahu kebenaran akhirnya meninggalkan kebenaran karena dia merasa harus patuh dan taat kepada orang tuanya. Patuh dan taat kepada orang tua fil haq, di dalam kebenaran, bukan fil batil. Patuh dan taat kepada orang tua fit ta'ah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan fil ma'siyah. La ta'ata li ma'rufin, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nas tegas dari Nabi kita tercinta SAW, tidak boleh patuh dan taat kepada siapapun daripada makhluk kalau itu dalam perbuatan maksiat kepada Allah al-Khaliq. Wahai orang tua yang saya cintai, wahai guru yang saya muliakan, wahai tetua-tetua kampung yang saya hormati, saya ikuti kalian. Saya ingin patuh dan taat kepada kalian. Saya ingin seperti kalian selagi tidak dalam perbuatan maksiat. Itu yang harus diketahui. Kita katakan ada dua poin sebelum kita tadi dua poin. Ini poin yang pertama. Orang tua kita muliakan, guru kita hormati, tetua-tetua kampung kita, bahkan adat istiadat kita muliakan. Selagi tidak apa? Tidak maksiat. Telinga ini mendengar langsung, mata ini menyaksikan langsung. Salah seorang ahli ilmu mengatakan di Masjid Nabawi, mengatakan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat itu lebih afdol selagi tidak maksiat. Menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat itu lebih afdol selagi tidak maksiat. Ini kaidah seperti yang Anda katakan tadi, telinga ini mendengar langsung, mata ini menatap langsung kepada yang berbicara. Salah seorang ulama di kota Nabi menyampaikan materi, Syekh Saleh Al-Haidan, dan telinga ini mendengar langsung di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, dan ketika itu beliau ditanya tentang posisi celana di atas mata kaki. Pertanyaannya adalah, Syekh, mana lebih baik dalam memakai celana persis di atas mata kaki di atasnya dikit, ya kayak antum sekarang lah, ana juga mungkin, atau setengah betis, Rasul kita
pakaian bagian bawahnya setengah betis. Mana yang seharusnya kita lakukan? Kata beliau, semuanya sunnah. Baik yang setengah betis sesuai dengan sunnah Rasul, di bawahnya sesuai dengan sunnah Rasul, di atasnya persis sesuai dengan sunnah Rasul, yang tidak sesuai di bawah mata kaki, di atasnya persis. Itu semuanya sunnah, mulai dari atas mata kaki sampai setengah betis. Itulah takaran sunnah. Dan silahkan amalkan, namun musayaratu urfin nas penting. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat juga perlu untuk diperhatikan. Apabila antum mengangkatnya setengah betis dan itu tidak sesuai dengan kebiasaan di tengah masyarakat antum, lebih afdol apabila meletakkannya di atas mata kaki saja. Tidak berbeda jauh dari kebiasaan di tengah masyarakat. Apalagi masyarakat sekarang yang sudah mulai stylekan. Nanti akan berubah, style itu akan berubah, percayalah antum. Style itu tergantung arus bawah yang membuatnya. Dan manusia rata-rata pengekor arus, seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian hanya bagaikan buih, orang bermain di bawah kalian ikut. Ala kulli hal, seperti yang anak katakan tadi, hatta para ulama menyuarakan samakan diri dengan kebiasaan masyarakat selagi tidak maksiat. Maka kita ikuti. Hanya ketika maksiat kita tidak bisa. Kenapa? Karena patuh kepada orang tua dan patuh kepada Allah dan Rasulnya ketika itu tidak bisa disatukan menjadi satu kesatuan yang dikerjakan sekaligus. Kalau ini yang dipilih, ini terbengkalai. Kalau ini yang dipilih, ini akan tidak terlaksana. Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya lebih utama. Yang kedua, seorang yang ingin belajar ilmu agama harus mengerti ilmu agama. Dia tidak boleh ilmu agamanya itu ngikut orang. Harus belajar, harus berilmu. Allah menyuruh kita, fa'lam, belajarlah, ketahui. Allah menyuruh kita, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh kita, fas'alu, bertanya. Bertanya, kalau kalian tidak mengerti bertanya. Supaya apa? Supaya kita beragama by ilmu, bukan by ikut-ikutan. Datang kepada kita akidah dari orang tua kita, tak masalah. Bukan karena dari orang tua jadi salah, bukan. Tapi lihat mana yang sesuai dengan Al-Quran, tanyakan dalilnya. Kalau ada ayatnya, ada hadisnya, benar pemahamannya, terima. Wa ni'm. Dan alangkah indahnya apabila orang tua kita mengajarkan kepada kita akidah yang sahihah. Namun permasalahannya, kalau tidak, di tengah sebuah masyarakat pun bervariasi. Ada masyarakat yang kenal sunnah, ada masyarakat yang tidak kenal sunnah. Bukan berarti asal sesuai dengan kebiasaan masyarakat berarti salah, enggak. Pun yang di tengah-tengah yang masyarakat yang tidak sesuai dengan sunnah, masih banyak hal-hal yang tidak bertabrakan dengan sunnah yang bisa diikuti. Maka permasalahannya adalah kita mengamalkannya pakai ilmu atau pakai ikut-ikutan. Termasuk apa yang disampaikan guru. Apakah murni karena gurunya berbicara lalu harus diikuti, atau karena ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan guru kita kepada kita. Disinilah seorang muslim harus mengerti bahwa dia disuruh oleh Allah untuk berilmu. Kenapa? Karena di akhirat Anda tidak bisa mengatakan itu pendapat orang tua saya lalu saya ikuti, itu kata guru saya mencontoh mereka, itu kata manusia di sekitar saya lalu saya ikuti akidah itu tidak laku di akhirat. Sementara kita semua ingin selamat di akhirat. Jadi dua poin ini penting. Poin pertama, kita muliakan orang tua kita muliakan guru kita muliakan tetua-tetua kampung kita hormati adat dan istiadat di tengah masyarakat kita. Bukan kebencian, namun ketika tak bisa disamakan,
tidak bisa disatukan antara ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada guru, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika harus memilih, maka ayat tadi berlaku. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Kalau sudah Allah putuskan, begini Allah katakan, begini Rasul katakan, ternyata berbeda dengan apa yang kita terima dari orang tua kita. Begini Rasul mengamalkan, berbeda dengan apa yang kita terima dari guru kita. Begini yang Rasul kerjakan dan para sahabat lakukan, berbeda dengan adat istiadat di kampung kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika itu kita harus memilih Al-Quran dan Sunnah. Maka penyebab-penyebab yang bervariasi itu menyebabkan orang akhirnya ikut akidah dari orang tuanya, ikut akidah dari gurunya, ikut akidah dari tetua-tetua kampungnya, dari orang kebiasaan yang ada di kampungnya. Orang kampungnya mengatakan, di kampung kita ini ada penunggu di kuburan keramat si A, yang setiap tahun bulan tertentu kita harus ke sana, kita harus bakar kemenyan dan semacamnya. Kita harus potongkan kambing, potongkan sapi. Termasuk di kampung saya sendiri masih ada keyakinan yang seperti itu. Mendarahi ini, mendarahi itu. Harus potong hewan ini untuk didarahi tempat tersebut. Sesuatu yang bertabrakan dengan akidah yang sahihah. Namun kita tidak mengikutinya bukan karena kebencian, tapi karena tidak bisa kita satukan antara mengikuti itu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yang kalau kita pegang teguh ayat ini, hilang seluruh permintaan kepada selain Allah. Di dalam Al-Quran surat Fatir, di akhir ayat yang ke-13 dan di awal ayat yang ke-14, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, walladzina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa in walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum. Ayat ini membantah syirik sampai ke akar-akarnya. Membantah akidah-akidah yang salah bahwa si fulan mampu melakukan ini. Pohon tersebut pohon keramat, kuburan tersebut kuburan keramat, orang ini orang sakti, dukun ini dukun sakti. Semua itu hancur kalau kembali kepada ayat Allah yang satu ini saja, belum ayat yang lainnya. Terlalu banyak membantah kesyirikan. Lihat ketika orang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang ada di dalam Al-Quran yang Allah nyatakan sampai di hatinya, dia tanamkan akidah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, hancur seluruh kesyirikan di hadapannya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan siapapun yang kalian minta kepadanya selain Allah, itu dia syirik. Ke dukun, ke kuburan, ke cincin, ke jimat, ke orang tidak pintar. Siapapun yang kalian seru selain Allah, hanya Allah yang tidak. Selain Allah, ini keadaannya. Ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak bisa memiliki apapun walau hanya qitmir. Apa itu qitmir? Pernah makan kurma? Pernah makan kurma? Pembungkus kurma di dalam atau di luar atau di dalam? Pembungkusnya di luar atau di dalam? Di dalam malah. Salah satu perbedaan kurma dengan yang lain. Buah-buah yang lain pembungkusnya di luar. Kurma enggak, luarnya terbuka, yang ada bungkusnya di dalam. Justru yang dibungkus adalah bijinya, ya atau tidak? Nah, bungkus biji itulah qitmir.
bungkus biji kurma sebesar ini, ada bungkusnya. Alangkah hinanya, alangkah kerdilnya, alangkah kecilnya, alangkah sepelenya. Mereka selain Allah tak punya. Apa yang minta ke dia? Kulit pembungkus biji kurma aja nggak punya? Tak mampu. Orang yang kalian minta manfaat, orang yang kalian minta rezeki, orang yang kalian minta kepadanya kelapangan ini, kelapangan itu, minta rezeki ini, rezeki itu, minta dilapangkan ini, dilapangkan itu, nggak punya apa-apa. Walau hanya kitmir, kulit ari, biji kurma. Lebih gede biji durian kan? Nggak punya, ngapain minta? Wa faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang tak punya sesuatu nggak bisa memberikan apapun karena dia memang nggak punya. Ini akidah Ahlussunnah. Ini akidah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini akidah yang Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta, yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta kepada kita dari 1400 tahun yang lalu lebih. Intad'uhum, kalau kalian minta juga kepadanya sesuatu, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengarkan permintaan kalian. Walau sami'u, walau mereka bisa mendengar, las mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkannya nggak bisa. Ngapain minta? Nggak bisa. Yang mengatakannya Allah yang tahu segala sesuatu di dalam Al-Quran. Nggak punya. Dan tidak bisa mengabulkan permintaan kalian, ngapain minta kepada selain Allah? Siapapun selain Allah nggak bisa apa-apa, yang bisa melakukan hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini akidah. Kalau kita pegang akidah ini, hancur tuh seluruh yang namanya para tidak normal, seluruh dukun, seluruh jimat, seluruh tangkal, seluruh pesugihan, seluruh kuburan keramat, seluruh cincin keramat, seluruh keris keramat, seluruh sumur keramat, seluruh titik-titik sakti, ustadz sakti, kiai sakti dan semacamnya, nggak ada habis. Karena Allah sudah mengatakan hanya Allah satu-satunya. Lihat akidah yang sangat kuat dan kokoh mencampakkan seluruh kesyirikan. Lihat manusia yang berbuat syirik kepada tempat-tempat yang tadi. Kenapa mereka meminta? Kenapa mereka memohon? Mereka minta kepada selain Allah karena mereka yakin itu bisa memberikan. Yang mereka inginkan ada pada orang, tempat, benda, pohon, sumur, kuburan. Termasuk mungkin orang yang dianggap orang soleh, dianggap orang soleh. Soal soleh tidak soleh di sisi Allah ilmunya, tapi sudah kadang diyakini lebih daripada sekedar orang soleh, bahkan diyakini wali Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, lihat kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, hilang seluruh aneka ragam keyakinan khurafat yang tidak ada dalilnya. Oleh karena itu seorang muslim perlu mengerti agamanya, perlu bertanya tentang agamanya, perlu bertanya tentang akidahnya, mana dasarnya dari Al-Quran, mana dasarnya dari Sunnah. Dan tidaklah orang yang terjerumus ke dalam aneka ragam keyakinan yang aneh dan nyeleneh kecuali karena mereka meninggalkan belajar Al-Quran dan Sunnah, sehingga akhirnya masuk ke dalam dirinya keyakinan super aneh, super nyeleneh bagi orang-orang yang sudah mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan terbukanya informatika di zaman kita sekarang, begitu mudahnya informatika, terlalu banyak kita bisa menyaksikan akidah-akidah yang aneh dan nyeleneh, sampai bisa menjaga di pintu kuburan, di pintu neraka, muridnya yang masuk neraka dia tahan, masuk surga sana. La haula wala quwata
illa billah. Nas tegas, Allah berfirman, wal amru yauma idzin lillah. Seluruh perkara pada hari itu semuanya ada di tangan Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin. Pada hari itu jiwa tak bisa menolong jiwa yang lain. Tak bisa. Siapapun tak bisa menolong orang lain kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan ridho Allah. Izin untuk yang memberikan pertolongan, ridho terhadap siapa yang akan menerima bantuan dan pertolongan. Dua syarat syafaat, izin dan ridho. Man dzalladzi yashfa'u illa biiznih, izin untuk yang memberikan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtadha, ridho untuk yang menerima syariat, yang menerima syafaat. Maka syarat syafaat di padang mahsyar dua, izin dari Allah kepada yang memberikan syafaat, ridho terhadap siapa yang menerima syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dalam satu ayat dikumpulkan izin dan ridho. Beda dengan yang tadi, asal murid saya amankan kalian dari api neraka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bertabrakan 180 derajat dengan Al-Quranul Karim. Akan tetapi ketika menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Akhirnya si murid udah aman. Guru kita ada di sana yang akan mengawal kita supaya kita tidak masuk neraka. Jadi sehebat apapun kita berbuat maksiat, tetap pasti akan ke surga. Akhirnya terjadilah aneka ragam terlalu bebas syaitan untuk menyeret mereka kepada kebatilan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah berikan semua kita hidayah, kita dan mereka. Amin ya rabbal alamin.